Charles Darwin adalah ahli geologi dan juga naturalis dari Inggris. Ia dikenal sebagai pencetus teori evolusi yang memberikan pengaruh besar pada perkembangan sains bidang biologi. Kontribusinya ini telah mengubah cara pandang ilmuwan dalam memahami awal mula kehidupan. Namun tak hanya itu, teori yang ia kemukakan ini juga menjadi kontroversi, apalagi bagi para agamawan. Mereka menganggap bahwa apa yang dijelaskan oleh Darwin itu merupakan kesesatan, karena tak sesuai dengan ajaran agama, terutama bagi agama Samawi, termasuk Islam. Tapi tahukah kamu bahwa 1000 tahun sebelumnya telah ada orang yang membahas teori evolusi yang mirip dengan teori Darwin? Orang itu bernama Al-Jaiz, seorang cendekiawan Islam yang hidup pada abad pertengahan. Ya, cendekiawan Islam. Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Hamba Amatiran, masih bersama saya Kang Nur. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa Darwin bukanlah yang pertama kali mencetuskan teori evolusi, karena Al-Jaiz, seorang cendekiawan Islam pada abad pertengahan, sudah lebih dulu menjelaskannya. Beliau bernama lengkap Abu Usman Amr bin Bahr al-Kinani al-Basr, lahir tahun 776 Masehi di Basro, bagian selatan Irak. Keluarganya sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan, sehingga Al-Jaiz harus subscribe Hamba Amatiran. Ia harus berjualan ikan untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Walau dengan segala keterbatasannya, Al-Jaiz tidak patah semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Al-Jaiz sering pergi ke Masjid Utama Basro untuk menghadiri berbagai kuliah yang diadakan di sana. Ia bersama pemuda lainnya berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai berbagai subjek ilmu pengetahuan. Memang pada masa itu, ilmu pengetahuan sedang berkembang pesat di Basro. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abbasid, karya-karya ilmiah yang berasal dari berbagai bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tentunya dengan terjadinya hal ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, terutama berkaitan dengan filsafat, agama, dan sains. Namun hal inilah yang membentuk pola pikir Al-Jaiz dan membantunya dalam mengembangkan gagasan ilmiah. Al-Jaiz menulis banyak karya ilmiah dengan berbagai topik, dimulai dari filsafat, ilmu alam, sastra, geografi, dan sebagainya. Walau banyak penulis karya ilmiah, hanya sepertiganya saja yang bisa kita baca saat ini. Salah satu dari karya-karya itu adalah Kitab Al-Hayawan, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya buku tentang hewan. Buku ini merupakan ensiklopedia yang menjelaskan 350 jenis binatang. Di sini Al-Jaiz juga menuliskan gagasannya tentang evolusi yang mirip dengan penjelasan dari Darwin. Al-Jaiz menjelaskan bahwa binatang bersaing agar tetap hidup, menghindari pemangsa, dan untuk berkembang biak. Beliau juga bilang bahwa alam sangat mempengaruhi suatu organisme untuk mengembangkan karakteristik baru agar bisa bertahan hidup. Terkadang karena faktor alam tersebut, suatu organisme dapat berubah menjadi spesies baru. Kemudian, hewan spesies baru yang berhasil berkembang biak dapat menurunkan karakternya itu pada penerusnya. Menurut Al-Jaiz, tiap makhluk hidup di dunia terus-menerus bersaing untuk bertahan hidup. Selama itu juga akan selalu ada spesies yang lebih kuat dibandingkan spesies lain. Hewan harus punya jiwa kompetitif untuk mencegahnya menjadi mangsa, mendapatkan makanan, dan supaya bisa aktif bereproduksi. Karena itu, secara alami spesies hewan terus berubah dari generasi ke generasi. Yang jadi misteri, apakah gagasan Darwin mengenai evolusi terinspirasi dari Al-Jaiz, ataukah ini hanya kebetulan? Walaupun pemikiran Al-Jaiz ini sangat mempengaruhi cara pandang tentang hewan ilmuwan Eropa, tak ada sumber yang jelas yang bilang Darwin pernah membaca atau familiar dengan karya-karya Al-Jaiz. Yang pasti, pemikiran mereka berdua menimbulkan dampak yang sangat besar di bidang sains. Dan juga, memang sekilas pemikiran Al-Jaiz sama dengan pemikiran Darwin yang tertulis dalam bukunya, The Origin of Species. Tapi ada perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya, yaitu tentang posisi Tuhan. Al-Jaiz dengan tegas menyatakan bahwa evolusi bisa terjadi atas kehendak Tuhan, sementara Darwin tidak secara jelas menyatakan di mana posisi Tuhan. Dulu, pada awal Darwin menggagaskan teori evolusi, banyak para agamawan Kristen yang menentangnya dan menganggapnya sesat. Memang pada saat itu, ilmu pengetahuan harus sesuai dengan ajaran kekristenan. Jika ada teori yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Kristen, maka akan dianggap sesat. Pernyataan yang paling kontroversial dari teori ini adalah anggapan bahwa manusia berasal dari kera. Tentu ini tidak sesuai dengan Alkitab yang menyatakan bahwa Adam diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Tapi pada kenyataannya, Darwin tidak pernah menyebutkan bahwa manusia merupakan keturunan kera. Ia hanya bilang bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama, termasuk juga manusia, dan spesies manusia itu dekat dengan kera. Banyak orang yang keliru memahami hal ini, sehingga menyebabkan munculnya doktrin tersebut. Para ilmuwan yang religius banyak yang mendebat Darwin dan mengatakan Darwin telah melampaui batas karena telah menistakan keberadaan Tuhan. Karena ini juga ia dianggap orang yang tak percaya Tuhan atau ateis, walaupun hal ini belum dipastikan kebenarannya.
Kesalahpahaman pada teori evolusi Darwin terus menyebar dan berlanjut hingga saat ini. Sekarang malah umat muslim yang paling lantang menolak teori Darwin dengan alasan yang sama, yaitu salah paham karena tidak mengkaji teorinya. Saya tidak tahu bagaimana sikap umat muslim jika mengetahui bahwa teori evolusi telah dibahas oleh cendekiawan Islam jauh sebelum Darwin. Apakah tetap menolak atau malah membanggakannya? Yang manapun pilihannya, keduanya sama-sama akan membuat kita malu, karena kita terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu tanpa ada pengkajian dulu secara menyeluruh. Sekian pembahasan kita kali ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas tentang tema ini, namun karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri sampai di sini. Silakan tulis pendapat kalian mengenai topik ini di kolom komentar. Saya tidak akan bosan mengingatkan bahwa apa yang saya sampaikan perlu dikaji ulang. Dan baiknya jangan menerima sebuah informasi tanpa ada verifikasi terlebih dulu. Ibarat makanan, ketika makanan masuk ke mulut, maka kunyahlah dulu. Kemudian setelah halus, baru telanlah makanan itu. Terakhir pesan dari saya, seperti kata pepatah orang bijak dari abad ke-20, dia berkata, orang pintar bukanlah orang yang mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar, melainkan orang pintar adalah orang yang subscribe channel Hamba Amatiran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.